Halo sahabat cerdas, apa kabar? Semoga sehat selalu dan semangat belajar ya. Pada video kita kali ini, kita akan belajar bab 4, belajar berwirausaha halaman 75-83 dengan materi kata tanya dan ide pokok, muatan pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 5 SD. Kegiatan pembuka. Keinginan mencari tahu adalah salah satu sikap dari seorang wirausaha. Jika hendak membuka sebuah usaha, mengetahui apa yang menjadi keinginan orang lain adalah penting. Apa saja sikap lain yang harus dimiliki seorang wirausaha? Mari kita pelajari pada video kita kali ini. Yang pertama, kata tanya. Perhatikan teks bacaan berjudul dari pedagang asongan hingga pemilik perusahaan. Pada mulanya, Nadia Hersa Ursula Permana hanya seorang gadis yang menyukai susu karena segudang manfaatnya bagi kesehatan. Setelah remaja, dia mulai menjajaki bisnis susu kemasan. Nadia ingin mengenalkan minuman susu kepada masyarakat. Untuk menyalurkan keinginannya itu, Nadia mengajak dua temannya, Toga Christoffel dan Siti Hani Kusmiati. Mereka mulai memasarkan susu pada tahun 2016 dengan modal kecil dan nama dagang Klinik Susu. Nadia dan kedua temannya harus berjuang untuk memasarkan produknya. Nadia termasuk orang yang bermental baja. Dia rela mengangkat sendiri produknya dari satu tempat ke tempat lain. Bahkan, dia menjadi pedagang asongan di acara-acara publik agar produk susunya dikenali masyarakat. Keluarganya sampai menentangnya karena kasihan melihatnya banting tulang seperti itu. Kini, Nadia sudah meraih apa yang dicita-citakannya. Perusahaannya yang bernama Klinik Susu atau KS Group sudah dikenal masyarakat. Omset perusahaannya mencapai ratusan juta rupiah per bulan. Usahanya yang sedang naik daun ini juga memberikan peluang kerja kepada banyak orang. Meskipun sudah sukses, Nadia tetap rendah hati. Menurutnya, capaian yang berhasil diraihnya adalah berkat dukungan keluarga dan kerjasama tim di perusahaan. Sebagai pengusaha, Nadia selalu serius dalam mempertahankan kemasan dan standar susunya. Susu kemasan produksinya tidak memakai bahan campuran lainnya. Dengan begitu, manfaat dan kandungan susu yang baik bagi kesehatan akan selalu terjaga. Kepercayaan masyarakat adalah yang terpenting dalam usahanya. Setelah sukses dengan produk susu, Nadia memproduksi yogurt dan keripik. Saat ini, dia berharap bisa mengembangkan bisnis di bidang lainnya. Nadia juga selalu bersiap untuk risiko dan tantangan di masa depan. Risiko terbesar suatu usaha adalah gulung tikar. Namun, Nadia memandang semua tantangan itu adalah jalan yang harus dilaluinya untuk mencapai kesuksesan. Seperti kata pepatah, komitmen dan kerjasama tidak akan mengkhianati hasil. Mari kita mengenal kosakata baru dari teks bacaan tersebut. Berikut adalah makna dari kata-kata berwarna kuning dari teks tersebut. Ada omset yang memiliki makna jumlah uang hasil penjualan. Yogurt yaitu susu fermentasi berbentuk krim dengan rasa agak asam. Bisnis yaitu usaha dagang. Kemasan yaitu bungkus, asongan yaitu barang yang dijual dengan cara dijajakan langsung ke pembeli. Sekarang, buatlah kalimat menggunakan kata-kata tersebut. Contohnya, usaha kue kering Ibu Arti meraih omset jutaan rupiah setiap lebaran tiba. Silakan kalian coba untuk kata-kata yang lain. Selamat mencoba dan tetap semangat. Mari kita berlatih. Jawablah pertanyaan di bawah ini dan sebutkan pada paragraf berapa jawaban tersebut ditemukan. Soal yang pertama, kapan Nadia mulai memasarkan produk susu kemasan miliknya? 2. Siapa yang bekerja sama dengan Nadia dalam membuka usaha? 3. Di mana Nadia memasarkan produknya pada awal memulai usaha? 4. Apa nama perusahaan Nadia? 5. Bagaimana cara Nadia mempertahankan kualitas produknya? Jawaban soal yang pertama yaitu
Nadia Hersa mulai memasarkan produk susu kemasan miliknya sejak tahun 2016 pada paragraf yang kedua. Soal yang kedua, jawabannya Nadia bekerja sama dengan dua temannya, yaitu Toga Christoffel dan Siti Hani Kusmiati dalam membuka usaha, ditemukan pada paragraf kedua. Jawaban soal ketiga, Nadia memasarkan produk susunya di acara-acara publik sebagai pedagang asongan, ditemukan di paragraf kedua. Jawaban soal keempat, perusahaan Nadia bernama Klinik Susu atau KS ditemukan pada paragraf ketiga. Dan jawaban soal kelima, Nadia mempertahankan kualitas produknya dengan cara tidak memakai bahan campuran, ditemukan pada paragraf keempat. Yang kedua, ide pokok. Sebuah teks dapat terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki ide pokok. Ide pokok adalah gagasan utama tentang isi teks. Dengan mengetahui ide pokok, kita dapat lebih mudah untuk memahami maksud dari isi teks. Di mana letak ide pokok pada sebuah paragraf? Jawabannya, ide pokok dapat tersurat pada kalimat awal atau kalimat akhir sebuah paragraf. Ide pokok juga dapat tersirat pada keseluruhan isi sebuah paragraf. Bagaimana cara menentukan ide pokok? Jawabannya, hal yang paling penting dalam menentukan ide pokok adalah membaca terlebih dahulu teks yang dimaksud, lalu tentukan apa inti dari teks tersebut. Mari kita berlatih. Mari kita amati isi paragraf pertama dari teks dari pedagang asongan hingga pemilik perusahaan. Berikut adalah paragraf yang pertama. Dari paragraf tersebut dapat kita tentukan ide pokoknya. Ide pokok dari paragraf ini adalah informasi singkat tentang pengusaha yang bernama Nadia Hersa Ursula Permana dan usaha yang dijalankannya yaitu minuman susu. Sehingga paragraf yang pertama, ide pokoknya yaitu informasi singkat tentang pengusaha dan usaha yang dijalankannya. Silakan kalian coba cari ide pokok dari paragraf yang kedua sampai paragraf kelima pada teks tersebut. Selamat mencoba dan tetap semangat. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.